Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan memaparkan tentang database Tausan Indonesia dengan tugas besar konsep perancangan di basis data. Nah, di sini kami kelompok satu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya, Dr. Fatih, Siva Amalia, Muhammad Farhan, Hanifa, dan Rido Devario. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva. Yang pertama yaitu ada problem domain. Lawson Indonesia merupakan perusahaan retail yang mengoperasikan jaringan toko serba ada dan melayani pelanggan dengan menjual berbagai produk. Perusahaan ini membutuhkan basis data yang dapat melacak semua proses persiapan barang atau produk dan data pelanggan. Setiap cabang hanya dioperasikan oleh satu perusahaan dan setiap cabang memiliki satu penanggung jawab. Setiap penanggung jawab bekerja di 2 cabang, perusahaan dan cabang dibedakan dengan ID. Produk pembelian disimbolkan dengan ID. Selanjutnya yaitu ada business roles. Yang pertama yaitu satu perusahaan memiliki 8 cabang dan setiap cabangnya hanya dimiliki oleh perusahaan Lawson Indonesia. Yang kedua yaitu satu cabang memiliki satu penanggung jawab dan satu penanggung jawab bekerja di 2 cabang. Yang ketiga yaitu cabang memiliki 10 produk dan 10 produk tersebut berada di setiap cabang. Yang keempat, satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi dan setiap transaksi hanya dapat dimiliki oleh pelanggan. Yang kelima yaitu setiap produk dapat dibeli oleh semua pelanggan. Yang keenam, setiap transaksi harus terdapat informasi pelanggan dan produk yang dibeli. Yang ketujuh, setiap pelanggan harus memiliki informasi kontak yang mencakup nama, alamat, alamat email, dan nomor telepon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Yang pertama perusahaan memiliki strong entity dengan 6 atribut dengan primary key-nya ID perusahaan. Yang kedua ada penanggung jawab cabang dengan strong entity dengan 6 atribut dengan primary key-nya PJID. Yang ketiga ada cabang perusahaan. Strong entity dengan 6 atribut dengan primary key-nya cabang ID. Selanjutnya ada produk. Strong entity dengan 4 atribut dengan primary key-nya produk ID. Selanjutnya ada transaksi, strong entity dengan 3 atribut. Primary key-nya adalah transaksi ID. Selanjutnya ada customer, strong entity dengan 4 atribut. Primary key-nya adalah customer ID. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini menjelaskan tentang proses atau langkah-langkah. Yang pertama itu dari start, lanjut ke memilih toko atau cabang yang akan dikunjungi. Selanjutnya masuk ke dalam toko, lalu mencari produk yang akan dibeli, memasukkan produk yang akan dibeli ke dalam keranjang. Selanjutnya periksa keranjang belanjaan. Di sini ada pilihan apakah ada produk produk tambahan. Jika ya, balik lagi ke mencari produk yang akan dibeli. Jika tidak, lanjut ke tempat pembayaran. Dari tempat pembayaran lanjut ke berikan produk, lalu ke kasir. Kasir akan memindai produk dan menghitung harga totalnya. Lalu pelanggan membayar, lanjut ke kasir mengeluarkan struk pembayaran, transaksi selesai, lanjut lagi menerima struk pembelanjaan, terus meninggalkan toko. Sebelum meninggalkan toko itu ada pilihan lagi, ingin mengunjungi cabang lain atau tidak. Jika ya, kembali ke pemilihan toko atau cabang yang akan dikunjungi. Jika tidak, selesai. Next. Selanjutnya ada ARD. ARD ini yang pertama itu ada perusahaan. Perusahaan itu dibagi menjadi nama, email, perusahaan ID, nomor telepon dan alamat. Dari perusahaan itu memiliki cabang perusahaan. Yang pertama itu ada dibagi menjadi satu telepon, nama, email, alamat, cabang ID, perusahaan ID, PJ ID, produk ID. Dari cabang perusahaan itu memiliki penanggung jawab dibagi menjadi yang pertama PJID, nama, email, nomor telepon, alamat, dan jabatan. Dari cabang perusahaan itu ada produk, dibagi menjadi produk ID, nama, price, dan quality. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi dibagi menjadi transaksi ID, customer ID, produk ID. Dari transaksi ada customer, dibagi menjadi customer ID, nama, email, dan nomor telepon. Next. Selanjutnya ada penjelasan. Penjelasan yang pertama, perusahaan menjual produk perusahaan, juga memiliki cabang perusahaan. Kemudian, perusahaan juga memiliki nama dan alamat.
Yang kedua, setiap customer memiliki nama, customer ID, alamat customer, nomor telepon, customer, dan setiap customer berbelanja membayar produk. Yang ketiga, dalam setiap transaksi memiliki transaksi ID, customer ID, untuk para customer yang membeli produk dan produk ID untuk produk apa saja yang dibeli oleh para customer. Selanjutnya ada setiap cabang perusahaan memiliki ID perusahaan, manajer cabang sebagai penanggung jawab, kemudian memiliki transaksi ID untuk mendata penjualan produk, dan memiliki alamat, nama cabang, dan nomor telepon. Boleh di next. Selanjutnya ada aturan konversi. Yang step pertama, strong entity. Yang pertama perusahaan. Perusahaan memiliki perusahaan ID, cabang ID, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Yang kedua ada produk. Produk memiliki produk ID, nama, harga, dan jumlah. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi memiliki transaksi ID, customer ID, dan produk ID. Selanjutnya ada customer. Customer memiliki customer ID, nama, email, dan nomor telepon. Selanjutnya step kedua, weak entity. Weak entity mencangkup penanggung jawab cabang. Penanggung jawab cabang memiliki PJID, nama, email, nomor telepon, alamat, dan jabatan. Yang kedua, cabang perusahaan. Cabang perusahaan memiliki cabang ID, perusahaan ID, PJID, produk ID, transaksi ID, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya, step 5, binary relation. Di sini relation-nya hanya satu, yaitu memiliki. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel relasi, di mana di sini kami memiliki tabel perusahaan yang berelasi ke cabang perusahaan. Nah, karena di kolom perusahaan ada foreign key yang berrelasi dengan primary key yang ada di tabel cabang perusahaan. Selanjutnya ada penanggung jawab cabang, di mana penanggung jawab cabang memiliki unique entity yaitu primary key di kolom PGID. Selanjutnya ada produk, tabel produk memiliki primary key product ID. Selanjutnya ada tabel transaksi. Di sini tabel transaksi memiliki dua relasi. Yang pertama relasi customer ID dan yang kedua relasi ke produk ID dan memiliki unique entity yaitu transaksi ID. Selanjutnya customer memiliki unique entity yaitu customer ID. Dan di sini yang terakhir cabang perusahaan memiliki 4 relasi tabel. Yang pertama ada perusahaan ID, PJ ID, produk ID, dan transaksi ID. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai normalisasi 1NF dan juga 2NF. Perbedaan dari 1NF dan juga 2NF yaitu terdapat pada cabang perusahaan, di mana 1NF terdapat perusahaan ID, produk ID, transaksi ID. Dan untuk 2NF tidak terdapat ketiganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas implementasi tabel ke dalam database. Kemudian kita akan membuat sebuah database dari Laos Indonesia. Langkah pertama yaitu create database Lawson Indonesia. Bisa lanjut. Selanjutnya kita akan membuat tabel dari database Lawson Indonesia. Tabel dari database Lawson Indonesia ada 6, yaitu ada perusahaan, PC cabang, customer, cabang perusahaan, dan juga transaksi. Namun, saya akan membacakan salah satu dari 6 tersebut, yaitu perusahaan. Jadi kita akan membuat tabel dengan create tabel perusahaan dengan tipe yang pertama yaitu perusahaan ID integer, lalu yang kedua name varchar dengan jumlah 255, tipe yang ketiga yaitu email varchar dengan jumlah 255. Selanjutnya nomor-nomor underscore telepon varchar
underscore 215. Tipe yang selanjutnya yaitu alamat long text 0. Dan yang terakhir yaitu primary key buka kurung perusahaan ID tutup kurung. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Selanjutnya kami akan membahas tentang insert into, di mana kami memiliki tabel yang bernama PG cabang. Kami memiliki 4 data dengan hasil output yang ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya, insert into memasukkan data ke tabel customer. Di sini kami memiliki data 10 customer dan hasilnya ada di sebelah kanan. Inilah hasil output dari perintah SQL insert into customer. Selanjutnya, ada insert into cabang perusahaan. Hasilnya bisa dilihat di bawah. Dan selanjutnya juga ada insert into produk. Di sini kami punya 10 produk, yang dimana ada 4 kolom. Yang pertama ada produk ID, yang sebagai primary key, product name, harga, dan jumlah stok. Dan ada insert into produk. Kami juga memiliki 10 produk, dan transaksi memiliki 3 kolom, yang dimana 2 kolom yang berrelasi. Yang pertama ada customer ID dan produk ID. Dan juga tabel transaksi memiliki 10 data. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian. Yang pertama ada transaksi yang dilakukan oleh setiap customer. Di sini kami bisa ngecek record transaksi customer. Ini ada outputnya di gambar sebelah atas kanan dengan perintah select transaksi. Dan selanjutnya menampilkan stok produk yang berada di atas 90. Di sini juga kami bisa memanajemen stok dengan perintah SQL select product name, jumlah stok, form, table product, di mana jumlah stok lebih dari 90. Maka gambar di sebelah kanan bawah muncullah stok yang jumlah di atas 90. Dan terakhir, di sini menampilkan PJ cabang yang beralamat di Solo. Dengan perintah SQL select name alamat from PJ cabang, ini table PJ cabang di mana alamatnya Solo. Dan outputnya ada di gambar. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.